People don't care how much you know until they know how much you care. Orang itu nggak peduli apa yang kamu punya, apa yang pangkat kamu seperti apa, hartamu seperti apa. Orang itu peduli kalau kamu peduli. Orang itu care kalau kamu care, kalau kita care. Sugeng Dalu masih bersama Dimari Jagat. Malam ini ngopi bareng. Situasi koyok ngene iki sing pas iku nyapa ini Pak Imam Adoke? Dewi ini nggak ngerti ya cocoknya di bidang apa. Ada satu cerita, dulu ada orang yang punya cita-cita itu menjadi penari balet. Dia seneng banget sehingga dia masuk ke sekolah kursus balet. Nah, ketika dia masuk ke kursus balet, sama gurunya dites. Coba kamu nari. Setelah dites, dia menari. Gurunya langsung bilang, sudah berhenti, kamu nggak cocok. Nah, singkat cerita, berselang beberapa tahun kemudian, si orang yang mau mendaftar balet itu belanja ke pasar, ketemu si guru les balet itu. Si guru les itu menyalami dan bilang bahwa, hai, kamu yang dulu pernah mau kursus ke balet ke tempat saya, kamu sekarang jadi penari balet terkenal pastinya, gitu. Terus si orang yang pernah mau daftar kursus balet itu bilang bahwa sejak saat itu saya urungkan niat saya buang semua sepatu saya, semua baju balet saya buang ketika Anda mengatakan bahwa saya tidak berkat. Si guru itu sambil bersedih mengatakan, kenapa kamu gak teruskan? Padahal saya melihat kamu berbakat. Cuma pada waktu itu saya mengatakan Anda tidak berbakat. Itu karena saya pengen tahu seberapa tekadmu untuk menjadi penari balet terkenal. Jadi di dalam hidup ini banyak hal yang membuat cita-cita kita berhenti. Dari omongan teman, dari omongan keluarga kita, dari masalah-masalah yang setiap hari kita hadapi. Itu yang membuat kita berhenti dan tidak meneruskan cita-cita kita. Ada pepatah mengatakan bahwa hewan membunuh itu untuk makan, tapi manusia itu membunuh untuk iseng. Kadang kita tahu kalau hewan itu membunuh mangsanya pasti dimakan, tapi kalau manusia kadang dia tidak pengen kita mati, tapi dengan ucapan yang sederhana yang kita masukkan ke dalam hati membuat kita mati. Saya memang kan takut kita enaknya ngapain gitu ya. Sebetulnya nggak ada patokan kita itu harus ngapain. Apapun sikap, apapun peluang masuki. Ada satu cerita, seseorang itu dia hobi banget dengan yang namanya kemiliteran. Dia sering mengumpulkan gambar-gambar tank-tank, senjata-senjata yang bagus, senjata-senjata yang canggih, karena dia sangat mencintai yang namanya militer. Sampai akhir hidupnya dia meninggal, dan ketika dia mati, rohnya itu seolah-olah penasaran dan ditanya sama malaikat, hei Pak, kenapa kamu setelah meninggal masih penasaran aja sama hidup? Dia mengatakan bahwa saya itu sangat mengagumi dengan masalah kemiliteran. Sampai saya meninggal, saya penasaran satu. Saya pengen tahu sebetulnya jenderal terhebat di dunia itu siapa. Saya pengen tunjukkan. Malaikat itu mengatakan, bener kamu pengen ditunjukkan? Bener. Malaikat itu menunjukkan foto orang itu. Loh, kaget orang itu. Kan itu foto saya. Itu foto saya sebagai jenderal yang paling hebat di dunia. Tapi pada kenyataannya kenapa saya nggak jadi jenderal? Si malaikat itu menjawab, masalahnya satu, kenapa kamu nggak jadi jenderal? Karena kamu tidak pernah seumur hidup mendaftar sebagai seorang tentara. Jadi kita tidak pernah tahu bidang apa yang cocok buat kita. Asalkan kita sehat, kita punya kesempatan, kita punya kelengkapan, sikat aja. Apapun peluangnya itu sikat aja.
Siapa tahu kita jadi jenderal di situ, siapa tahu kita hebatnya itu di situ. Seperti kisah tadi, dia nggak bisa jadi jenderal karena dia nggak pernah mendaftar tentara. Kita nggak akan pernah tahu kita itu hebatnya di mana kalau kita nggak pernah masuk terjun di suatu bidang. Cuma penyakitnya masyarakat yang dhewe iki lek ngarani 4K. Jadi kagum, kaget, kecewa, terus keluar. K pertama adalah kagum. Kalau tahu temennya mengerjakan sesuatu dan berhasil, dia ikut-ikutan. Setelah ikut-ikutan, dia ikut-ikutan. Begitu menjalani, ternyata kok tidak seindah yang dia lihat gitu loh. Tidak seindah yang dia lihat, kendala-kendalanya, masalah-masalahnya, sehingga dia kaget. Yang kedua itu kaget. Setelah dia kaget, terus dia kecewa. Down. Setelah dia kecewa, yang terakhir adalah keluar. Tidak dia teruskan usahanya. Lalu menyalahkan usahanya, padahal yang seharusnya kita lakukan, kalau kita memang punya mental pemenang, jangan pernah lihat di mana ladangnya, tapi lihat siapa petaninya. Lakukan terus, belajar konsisten sampai berhasil.